Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baiklah, ini adalah materi pertama kita tentang kajian fikih kontemporer ya. Ini karena ini masih pertemuan pertama, kita masih mengkaji hal-hal dasar dulu. Pokok pembahasan yang akan kita kaji kali ini, pertama, apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer. Kedua, bagaimana metode penetapan hukum fikih kontemporer. Yang ketiga, apa saja permasalahan fikih kontemporer. Kita masuk ke pertama, apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer? Secara maknawi, secara istilah, ilmu tentang hukum-hukum Islam yang terjadi di masa kini. Jadi, terkadang fikih kontemporer disebut juga dengan istilah masail fiqhiyah atau problematika kajian fikih yang terjadi di masa kini. Ungkapan serupa juga ditemui dalam kaidah usuliyah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali. Artinya, dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Realitas masyarakat berkembang terus-menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan modern saat ini. Jadi secara istilah, ilmu hukum-hukum Islam yang terjadi di masa kini ya. Kalau fikih kan al-ilmu bil ahkami syariah. Kontemporer masa-masa kini. Nah, itu gampangnya seperti itu kan. Nah, selanjutnya, bagaimana metode penetapannya? Secara umum, metode penetapan dalam persoalan fikih kontemporer ada dua, yaitu itbaq dan ijtihad ya. Itbaq dan yang kedua ijtihad. Itbaq artinya mengambil keputusan hukum kontemporer tersebut dari teks-teks kitab yang sudah dicetuskan oleh para ulama. Artinya menerapkan hukum yang sudah ada pada persoalan kontemporer ya. Seperti yang terjadi dalam Basul Masail ya, mencari referensi. Yang kedua ijtihad, artinya mengambil hukum dengan proses penararan hukum secara ijtihad melalui metode-metode dalam pengambilan hukum dalam kurung usul fikih. Yang kedua beristinbat, berijtihad sendiri. Tahapan-tahapannya, dalam ijtihad, kalau dalam ijtihad paling tidak ada 3 hal ini. Pertama, mempelajari fakta secara objektif. Kedua, mempelajari nas, teks Al-Quran hadis yang terkait dengan fakta. Yang ketiga, mengistinbat, menggali hukum yang kemudian diterapkan pada fakta tersebut. Nah, ini kalau dalam proses ijtihad ya. Sebenarnya ada 2 metode dalam pengambilan hukum ya, tahapan-tahapannya. Ada metode madhab qauli, ada metode madhab manhaji ya. Kalau diringkas lagi ada 2 metode. Metode madhab qauli, metode madhab manhaji. Apa yang dimaksud dengan madhab qauli dan madhab manhaji? Madhab qauli adalah madhab yang dipahami sebagai pendapat, fatwa seorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum fikih ya.
Dapat pula diartikan madhab qauli adalah produk hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang kemudian dikokohkan sebagai pedoman oleh para pengikutnya. Semisal pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban niat dalam melaksanakan wudhu. Pendapat Imam Syafi'i tersebut selanjutnya disebut madhab Syafi'i. Ini yang madhab qauli tadi itu, yaitu kita mengambil pendapatnya imam-imam yang sudah ada, madhab qauli. Sementara madhab manhaji adalah jalan pikiran atau metode yang digunakan seorang mujtahid dalam memahami dan menetapkan hukum fiqhiyah. Kalau manhaji metodenya, istinbatnya. Seperti metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu contohnya adalah dalil istihsan, usul fikih ya, yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i menolaknya. Ini sudah kaitannya ketika berijtihad, maka madhab yang digunakan diantaranya madhab manhaji, metode pengambilan hukumnya. Nah, fikih kontemporer menurut Abdul Qadri Al-Azizi ya, menawarkan 11 langkah dalam meretas kebukuan fikih dalam berinteraksi dengan dinamika kontemporer. Sebagai berikut. Pertama, mendahulukan sumber primer. Ini kalau dalam kaitannya dengan fikih kontemporer yang melalui proses ijtihad sudah ya. Kalau yang proses itbaq tadi itu mengambil hukum itu tinggal mencari referensi yang sudah ada, mengkiaskan ya. Kalau yang proses ijtihad kontemporer dirasa teks-teks yang ada beku, tidak sesuai, maka Al-Qadiri Al-Azizi menawarkan 11 langkah. Pertama, mendahulukan sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dalam menentukan rujukan dan kitab induk imam madhab dalam bermadhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. Kedua, berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan Islam dengan pendekatan Shirtal study dan history of ideas, dan tidak hanya terbatas pada tataran doktrin dan dogmatis. Ketiga, karya ulama klasik diposisikan sebagai knowledge, sebagai ilmu, baik produk deduktif maupun empirik. Keempat, mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran, serta tidak tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional yang mempelajari fakta. Kelima, responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ingin mendapatkan jawaban secara tepat dari pakar fikih. Keenam, menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberi inspirasi untuk kehidupan yang sedang dijalani sesuai dengan realitas ya. Ketujuh, ahkamul khamsah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat. 8. Menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum, yaitu kajian fikih dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum sehingga pakar hukum umum dapat memahami substansi fikih dengan baik dan benar. 9. Kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Proses deduktif adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan segala metodenya, termasuk kias, dan proses induktif adalah bagaimana memberikan peran akal dalam porsi yang benar. 10. Menjadikan maslahah ammah sebagai landasan penting dalam membangun fikih. 11. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihadi, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif dan bukan deduktif. 11 rumusan yang diajukan oleh Al-Qadiri ketika mengijtihadi persoalan-persoalan kontemporer ya. Tapi secara umum tadi itu ada madhab qauli, ada madhab manhaji. Salah satu cara efektif lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ini yang sering terjadi ya, ijtihad kolektif, yaitu
usaha keras dari beberapa para ahli dalam bidang masing-masing secara maksimal dalam menggali hukum syar'i yang bersifat dhanni dengan melalui metode istinbat, serta keputusan tersebut atas dasar kesepakatan para ulama tersebut atau secara aklamasi, yakni mengambil suara terbanyak dari hasil musyawarahnya. Ini misalnya MUI, LBM secara kolektif. Ini yang dalam menganalisis permasalahan-permasalahan kontemporer. Nah, yang selanjutnya permasalahan kontemporer apa saja? Banyak. Secara umum meliputi hukum Islam dan isu-isu lingkungan, fiqhul bi'ah, tentang globalisasi dan krisis ekologi, tentang maslahah dan maqasidus syariah dalam isu-isu kontemporer, tentang politik, HAM dan toleransi, fikih sosial dan lain-lain. Ini permasalahan fikih kontemporer yang terjadi saat ini ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.